Selamat sore. Ada kebanggaan setiap warga negara di Indonesia ketika merayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tentu ada banyak aspek yang mengalami kemajuan dan perkembangan sebagai indikator bahwa negara sedang mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi bagaimana dengan pertumbuhan dan kemajuan demokrasi di Indonesia? Serta sejauh mana upaya penegakan serta penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan secara khusus di Papua setelah 76 tahun Indonesia merdeka? Ini pertanyaan mendasar dan penting. Menurut saya, lajunya kemajuan dan perkembangan dalam berbagai aspek tidak seiring dengan lajunya pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti karena banyak kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia, dan secara khusus di Papua belum ada satupun yang terselesaikan oleh negara. Padahal itu janji dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo kepada segenap rakyat Indonesia, dan teristimewa kepada para korban dan keluarga korban. Hal berikut yang turut menjadi indikator terbelenggu dan terbungkamnya demokrasi, yaitu akibat di kuncinya ruang-ruang kebebasan berekspresi oleh kekuasaan dan politik di negara ini. Lembaga-lembaga dalam pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, Majelis Rakyat Papua, MRP, DPR RI, dan lembaga-lembaga sosial lainnya di daerah maupun pusat, bahkan pemerintah sipil nampaknya dibuat tidak berdaya. Di Papua, ruang-ruang yang dijamin oleh undang-undang serta hukum di negara ini tidak dapat diakses lagi sebagaimana mestinya. Cara-cara mengintimidasi serta mengkriminalisasikan rakyat sipil oleh aparat keamanan marak terjadi di mana-mana. Sebutlah penangkapan dan kriminalisasi yang terjadi terhadap para demonstran anti rasis di Indonesia tahun 2019 yang lalu, dan juga penangkapan dan kriminalisasi terhadap saudara Victor Yemo di tahun 2021 ini. Dari data yang kami peroleh menunjukkan bahwa jauh dari tindak dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kekuasaan dan politik lagi-lagi lebih berkuasa dari kedudukan hukum di negara ini. Kemudian, menghambat siapapun sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Hal ini juga merupakan salah satu indikator bahwa kekuasaan dan politik kedudukannya lebih tinggi dari hukum. Kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Papua terhadap salah seorang tokoh agama, Pendeta Dr. Beni Giai, Ketua Sinode Kingmi Papua, dan juga moderator Dewan Gereja Papua di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua pada tanggal 16 Agustus 2021 merupakan cara-cara arogansi atas nama hukum yang berujung pada pembungkaman demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kemudian, surat pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah dibaca oleh publik untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, kami sangat mengapresiasinya. Tetapi menurut kami hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang adalah wakil rakyat
sebagai lembaga maupun perorangan tidak mampu menggunakan haknya untuk menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat, atau dengan kata lain, hukum dan demokrasi telah terbelenggu. Oleh sebab itu, atas nama kemanusiaan serta hukum dan keadilan, El-Sam Papua mendesak pemerintah Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk: 1. Tidak menggunakan politik dan kekuasaan sebagai alat yang kemudian membelenggu hukum dan demokrasi di Indonesia. 2. Membebaskan tanpa syarat Saudara Victor Yemo demi keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. 3. Pemerintah eksekutif dan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun daerah seyogyanya menggunakan hak dan wibawa yang melekat padanya sebagai wakil rakyat untuk menunjukkan peran dan wibawanya tanpa diintervensi oleh siapapun, agar aspirasi dan suara rakyat dapat didengar demi kemajuan bangsa ini. Jayapura, 20 Agustus 2021. Pendeta Matius Adadikam, Direktur El-Sam Papua.